Oke, ya, broadcast ya. Oke. Yap. Oke, udah online ya? Lagi udah nih. Oke, pagi, Bu Meyin, Kak Bintang, pagi. Ya, selamat pagi. Oke, Kita langsung mulai aja ya Bu ya. Oke. Bu Pak. Kita ada Pak Roni juga. Halo Pak Irwan, Pak Eka, Bu Helen. Ini udah join masuk semua nih, banyak nih. Ya, selamat datang semuanya. Ada Ko Hansyam. halo Salam semuanya. sehat, semangat optimis ya, tetap ya. Sukses. Masuk nih. Oke, pagi teman-teman Citra Base City Semarang. Perkenalkan, saya Erik selaku marketing in-house Citra Base City Semarang. Sekaligus selaku host dalam acara Ngopi Asik, Ngobrolin Properti Asik. Nah, tema Ngopi Asik hari ini kita yaitu Create Creativity in Crisis. Jadi bagaimana kita harus kreatif menghadapi krisis seperti ini. Nah, kondisi saat ini di era pandemi COVID seperti sekarang, itu banyak sekali orang yang cemas akan timbulnya masalah-masalah baru nih, dan berlarut-larut kondisi seperti ini, dampaknya ke ekonomi dan usaha itu besar banget. Nah, bagaimana orang melihat krisis ini sebagai sesuatu yang hanya memiliki itu sisi negatifnya saja, tapi positifnya itu jarang banget dilihat. Nah, padahal sesungguhnya bila kita melihat lebih dalam filosofi krisis ini sebenarnya mengandung dua makna nih, bahaya dan peluang. Nah, krisis dalam bahasa Mandarin yang artinya Weiji berasal dari kata Weixian yang artinya bahaya dan Jihui yang artinya peluang atau kesempatan. Jadi, di setiap krisis memang ada bahayanya, tapi selalu ada peluang untuk menuju harapan-harapan baru. Nah, apa benar di setiap krisis ada peluang? Bagaimana kita menghadapinya? Hari ini kita ada kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Roni. Silakan, Pak. Halo semua, Pak Roni, kabar? Sukses, salam sehat semuanya. Selaku marketing manager Citra BSD di sini nih. Oke. Yang kedua ada Bu Mei Yin Yang. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Tetap optimis, sehat, semangat. Lalu Bu. Dan yang ketiga ada Bapak Bintang, pemilik koperasi simpan pinjam SPM. Pagi Pak Bintang. Pagi, selamat pagi. Semangat ya. Yang pertama nih, saya mau nanya ke Pak Roni nih. Pak, pandangan Bapak terhadap krisis kondisinya seperti ini tuh seperti apa nih Pak? Melihat ini semua Pak. Oh siapa? Ya. Pagi semua, kita mau membahas mengenai creativity in crisis ya. Nantinya akan dibicarakan lebih detail lagi oleh Bu Meyin. Saya sebagai pengantar aja. Seperti kata Erik tadi, sebenarnya krisis itu ada sana anatomi krisis yang terdiri dari kata-kata peluang, juga ada bahaya gitu ya. Krisis itu sendiri sebetulnya adalah merupakan situasi yang merupakan titik balik. Kita sepakat bahwa situasi yang merupakan titik balik. Titik balik berarti ada sesuatu yang diuntungkan dan ada sesuatu yang kita anggap dirugikan. Tapi kita mau bicara yang bagus-bagus saja hari ini ya. Nah, kalau kita mau lihat bahwa sebetulnya hidup itu merupakan suatu asosiasi mengenai apa yang disebut peaks atau yang disebut valley, atau mengenai lembah dan mengenai puncak. Setiap lembah itu pasti akan menuju ke arah puncak. Itu yang mau kita bahas hari ini. Kalau kita mau bicara mengenai valley dan peaks itu sendiri, di antara peaks itu pasti akan terjadi valley. Lalu bagaimana kita memanage setiap valley atau keterbatasan kita, dan bagaimana kita secepat mungkin untuk meraih apa yang kita sebut dengan peaks itu sendiri di hari yang akan datang, di masa yang akan datang. Kalau kita mau lihat bahwa ada 3 pilar atau 3 fase di mana kita akan memanage masa transisi itu dari peaks ke valley. Kita tahu bahwa sebetulnya kita membutuhkan apa yang disebut dengan experience, change, dan transisi. Dan bagaimana setiap individu itu mampu memberikan perubahan-perubahan melalui 3 fase ini. Fase ini kita sebut pertama kali adalah ending, kemudian transisi zone atau zona transisi menuju ke new beginnings atau permulaan baru. Di masa sesi ending menuju ke masa transisi atau zona transisi, nanti akan dibutuhkan apa yang disebut dengan creativity yang akan dibahas oleh nanti Bu Meyin dan Pak Bintang.
Kalau kita mau lihat bahwa persiapan apa sih yang kita perlukan untuk melalui masa transisi ini, kita ada 4 stage sebenarnya. Stage pertama yang disebut namanya status quo. Status quo itu adalah mengalami satu bentuk decline atau menurun. Dan di situ nanti akan memasuki fase yang kedua yang namanya disruption atau gangguan. Ya, kemudian kita akan menuju ke arah exploration. Yang terakhir ada rebuilding. Nah, pada saat kondisi stage 2 menuju stage 3 atau disruption menuju exploration, itu peranan creativity sangat dibutuhkan sekali. Nanti Bu Mei akan menjelaskan atau mengupas kapan sih sebetulnya creativity itu akan dibutuhkan. Dan akan ditestimoni kembali oleh Pak Ginta. Bagaimana meng-create suatu creativity itu pada industri seperti sekarang ini. Dan kalau kita mau lihat satu filosofi yang disebut oleh Kevin Roberts itu ada suatu coach yang juga motivator, juga suatu businessman dari Inggris ya. Dia menyampaikan begini, pada saat kondisi kita ingin melihat sesuatu yang hanya berupa sebuah pohon, maka kita hanya bisa melihatnya dari bawah. Namun, bila mana kita ingin melihat sesuatu itu berupa hutan, maka kita diperlukan pada posisi yang kondisi yang paling tinggi, atau kondisi di mana saat kita berada di sebuah peaks atau gunung. Ini menunjukkan suatu filosofi sebenarnya ya. Kita akan lihat bahwa pada saat kondisi kita di atas gunung, kita akan mampu melihat bahwa kedalaman hutan itu akan seperti apa. Kita akan tahu detail sebetulnya apa sih yang kita perlukan untuk menganalisa masalah ini menuju ke satu new beginning. Dan pada industri properti ini sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Karena pada saat ini kita akan melihat secara gamblang bagaimana sih pemetaan antara kompetitor, customer, creator, dan bagaimana untuk menganalisa suatu perubahan itu menuju suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kita akan tahu bahwa sesuatu yang bersifat properti itu akan kelihatan manakah yang bisa melihat suatu kondisi yang sunrise dan manakah kondisi yang sedang sunset. Begitu Erik kira-kira. Oke. Siap. Oke, Bu Mein. Kondisinya kan kondisi pandemi seperti ini kan berlarut-larut nih Bu. Oke. Terus perubahannya itu udah kelihatan banyak nih. Nah kalau Bu Mein dari sisi Feng Shui-nya nih Bu, itu ngelihatnya kayak apa sih Bu? Pandangannya Ibu kayak aman? Oke, saya boleh screen share sekarang ya? Boleh, silakan Bu. Oke. Nah, ya teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya saya akan melihat dan menganalisa secara elemen dan juga Feng Shui. Kita lihat kondisi saat ini semua beramai-ramai, negara-negara menyerukan untuk lockdown, shutdown, betul? Nah, itu adalah hal di luar yang memang harus terjadi, harus kita lewati bersama-sama. Tahun 2020 ini juga merupakan tahun tikus, di mana tahun yang merupakan penanda krisis. Jadi sebelumnya memang saya dan juga tim juga menganalisa bahwa ini akan ada perubahan yang sangat besar sekali, dan ini waktunya untuk berubah. Ya. Mau tidak mau, perusahaan lebih banyak yang melakukan efisiensi dan efektivitas, betul kan? Restrukturisasi, pasar berubah, permintaan berubah, preferensi konsumen berubah, produksinya mandek, distribusi nggak jalan. Jadi sebetulnya apa yang membuat ini semua gitu? Ini adalah satu bentuk transisi, ya, di mana kita akan menuju suatu perubahan yang lebih besar. Nah, mau nggak mau kita harus ikut. Jadi banyak sekali semboyan nih waktu corona ini, Pak Erik. Ada yang bilang I love Monday, ya kan? Selama ini kita udah melewati kan 3 bulan di rumah kalau nggak salah ya, 3 bulan kurang lebih ya. Ya agak bosan juga ya Bu ya. Every day is holiday, gitu kan? Every day I love you. Pokoknya semua itu kita lewati dengan bermacam-macam situasi gitu, kondisi. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi ini yang paling penting sih. Pandemi merubah perekonomian, betul. Ya, ada sesuatu yang di luar sana kita tidak bisa mengubahnya. Ya, tapi apa yang bisa kita rubah adalah apa yang di dalam internal kita. Kita harus menerima apapun yang di luar sana, menyesuaikan diri dengan cara apa? If we cannot go outside, we go inside. Artinya apa? Nggak boleh keluar, banyak alasan. Wah,
kenapa harus kerja kan gitu. Ya harus kerja dong. Kalau nggak kerja ya gimana gitu loh. Semua menganggap alasan lockdown ini sebagai suatu alasan yang nggak masuk akal. Tapi menurut saya apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita lebih masuk ke dalam diri sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain kok. Hal satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah skill set dan mindset. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi semua skill-skill yang kita punya. Ya. Skill apa yang harus kita tambahkan? Skill apa yang harus kita reformasi? Ya. Mindset apa yang memang selama ini menghalangi kesuksesan saya? Mindset apa yang harus saya rubah? Nah, ini semua akan menimbulkan habit baru. Karena mau tidak mau, setelah ini banyak pertanyaan ke saya. Mereka bertanya, kapan ya pandemi ini berakhir? Apakah situasi akan berubah setelah ini? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Dengan sangat menyesal, saya katakan bahwa situasinya tidak akan kembali seperti semula sebelum COVID. Loh, kok bisa? Iya, karena kita menghadapi sesuatu era baru, di mana kita harus reformasi dan revolusi skill dan mindset kita, sehingga menimbulkan habit baru. Semuanya riset, semuanya riset. Jadi buat kita, kalau kita punya HP, punya Android baru, terus juga ada berkali-kali kan, misalnya update, upgrade, gitu ya, punya Pak Erik, iya nggak? Ya. Nah, itu menimbulkan satu ketidaknyamanan, betul? Kok ada fitur baru sih? Waduh, enak yang sebelum update gitu. Nah, kalau kita menolak perubahan, berarti kita menolak untuk maju. Kita menolak untuk menjadi seorang pemain, menjadi seorang pelaku ya di era yang baru. Jadi sebetulnya kita bersyukur sekali bahwa saat ini kita bisa menjadi saksi sejarah perubahan sistem dan semua era globalisasi ini berubah, kita jadi saksi. Cuman pertanyaannya adalah, apakah Anda mau menjadi penonton saja atau Anda memilih untuk jadi pemain? Itu adalah pilihan. Ya, ketika kita memilih untuk menjadi pemain, berarti kita harus mau untuk berubah diri, menambah skill set kita, menambah mindset dan merubah mindset kita untuk menjadi habit baru. Nah, seperti itu. All reset, all reset. Jadi 2020 ini betul-betul saya katakan adalah ketidaknyamanan yang menyenangkan. Itu temanya, ketidaknyamanan yang menyenangkan. Nggak nyaman, ada yang sesuatu yang baru, kita harus belajar, betul kan? HP baru aja kita harus belajar. Iya kan? Nah, tapi kebanyakan dari kita sudah terlalu lama untuk diam, tidak bergerak, berada di zona nyaman, dan tidak mau belajar. Artinya apa, teman-teman? Tidak mau belajar berarti tidak mau berkembang. Berarti tidak mau menerima perubahan dan menuju ke arah yang lebih baik. Saya melihat pemerintah Indonesia sudah sangat luar biasa dalam menangani kasus ini. Mereka sangat responsif dan saya juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia pasti sudah melakukan yang terbaik untuk membuat Indonesia lebih baik. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah mengikuti, mematuhi anjuran pemerintah ya yang sudah ditetapkan, dan juga kembali lagi masuk ke dalam diri untuk mereformasi diri kita sendiri. Itu, Pak. Jadi kalau kita lihat ya, semuanya serba riset. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Ya itu tadi. Saya melihat dengan satu tools yang kami teliti ya, bahwa di tahun lalu kami sudah melihat bahwa krisis ini akan terjadi. Ya. Ada krisis finansial dan juga bersamaan dengan datangnya wabah penyakit. Metode ini dipakai zaman dulu tuh untuk perang, untuk pertarungan antara hidup dan mati. Metode Simon-Tungia namanya. Nah, The Art of Hidden War. Saat ini metode ini dipakai untuk menganalisa bisnis, kekuatan lawan, kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri, dan di mana titik-titik yang bisa kita serang. Nah, dari cat yang kita lihat, Anda bisa lihat di situ, bahwa wabah penyakit dan krisis finansial itu datang bersamaan.
Jadi merupakan energi tahun ini, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi. Tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu dituding, siapa yang harus bertanggung jawab, tapi ini memang harus kita lewati. Masalahnya adalah, mau nggak kita melewati ini semua itu dengan masuk ke dalam diri sendiri gitu loh. Ini kelihatan sekali krisis bisnis mulai dari 7 Desember tahun lalu, ya itu sudah muncul, kemudian sampai Agustus nanti. Wah, panjang banget ya. Sebelumnya juga kami sudah mengingatkan kepada beberapa teman, klien, ya sebelum tahun ini masuk dan terjadi, kita sudah mengingatkan 3 hal. Yang pertama, sediakan uang cash. Setidaknya 6 bulan. Fresh money. Yang kedua adalah hilangkan semua hutang. Perbaiki sistem manajemen pribadi dan perusahaan. Yang ketiga adalah networking. Jadi ketika kita sudah mengingatkan itu pun saya juga nggak ngerti dampaknya luar biasa sebesar ini, tapi paling tidak kita sadar bahwa kita harus do something, berbuat sesuatu di tahun ini, ya, tidak menunggu. Waiting is not winners do. Artinya apa? Ketika kita menunggu, maka waktu akan lewat begitu saja. Kita sudah lewat 3 bulan kan? Dan nanti krisis itu akan terjadi sampai bulan Agustus. Apakah selama itu kita tidak melakukan apapun? Itu sangat disayangkan. Karena di balik krisis tadi memang ada peluang. Dan krisis sendiri itu menciptakan kreativitas. Nah, yang orang nggak tahu, ya, mereka bilang, Corona ini akan berakhir, kapan sih Bu? Kapan sih? Gitu kan? Nah, jawabannya adalah sebetulnya bukan coronanya yang akan berakhir kapan ya. Di bulan, nanti saya akan jelaskan. Di balik corona itu, setelah corona mereda, itu yang lebih penting sebetulnya. Karena kita akan menghadapi satu krisis lagi, lanjutan, yang namanya krisis strategi. Di sini orang banyak kebingungan, apa yang harus dilakukan, semuanya serba berubah, mindset berubah, preferensi konsumen berubah, semuanya serba baru, serba cepat, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Beruntung sekali teman-teman di sini, saya akan membagikan info yang luar biasa bahwa Anda dapat menerapkan ini setelah ini dan Anda akan menjadi pemenang nantinya. Nah, kita lihat ya. Saya sendiri melihat bahwa 2019 di situ munculnya corona, ya. Tetapi obat dan penyakit tidak bisa menghandle. Financial crisis itu sudah mulai terjadi dari tahun lalu. Sudah terjadi dari tahun lalu. Tidak ada yang salah. Bukan karena perang adidaya. Itu hanya sebagai ya aktornya saja barangkali ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kita lihat pada bulan Januari ya, penyakit, dokter, obat. Itu juga belum menemukan titik temu. Ya. Kemudian coronavirus ini menyebar karena bulan Januari bermutasi, kemudian energinya masih ada di 2020 ini, itu juga menjadi energi tahun ini. Nah, kalau Anda tanya, sebenarnya vaksinnya itu kapan sih, Bu? Gitu kan? Dengan sangat menyesal, ya kita maunya lebih cepat, lebih baik. Tetapi 2020 ini belum ada vaksinnya. Sehingga tetap kita masing-masing harus tetap waspada, mengikuti anjuran pemerintah dan otoritas kesehatan. Cuman kabar baiknya adalah di bulan Agustus dan September nanti akan ada satu konsorsium ataupun otoritas kesehatan yang mampu menghandle, meredam corona ini. Itu yang kita harapkan, karena ada tanda di situ. Nah, apakah 2021 masih terus berlanjut corona ini? Kalau kita tidak mematuhi, tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah, mungkin saja ini akan terjadi lanjutan. Lah, hilang nggak ya? Kalau masalah hilang dan enggak, saya tanya balik ya teman-teman ya. Virus influenza bisa hilang atau enggak? Silakan jawab sendiri. Tapi yang pasti, jika kita tidak bergerak melakukan sesuatu dari sekarang, maka 2020 krisis itu akan menjadi milik Anda.
2021 ditambah krisis baru yang namanya krisis leadership. Nah, ini kalau analisa dari segi Simentunja. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, krisis dimulai dari tahun lalu, 2019. Setuju kan? Nah, tapi orang belum sadar karena bentuknya masih ya semuanya serba masih nyaman ya kondisinya ya, tidak seperti sekarang karena berbarengan antara penyakit dengan finance krisis bareng. Jadi dampaknya itu luar biasa. Tahun babi, tahun tikus dan tahun ox ini adalah simbol saja di ilmu metafisika ya, itu membentuk satu elemen tersendiri, kombinasi yang namanya water time frame. Nah, di sini yang dikatakan selama ini mungkin Anda pernah dengar yang namanya winter is coming. Winter is coming itu adalah satu istilah ya, satu istilah di mana orang berhibernasi. Ya. Kenapa? Karena mulainya ide-ide baru ya, dari mulai krisis terjadi, mulai ide-ide baru, dimulai dari lahirnya elemen air. Jadi tahun yang menandai kelahiran baru itu sebetulnya terjadi di tahun lalu, mulai tahun lalu. Ya, mulai tahun 2019 itu sudah merupakan kombinasi air. Air merupakan kelahiran baru. Semua ada siklusnya. Di sini ada 5 elemen, sama seperti siklus. Bagaimana seorang ibu hamil, kenapa harus 9 bulan? Kenapa harus 9 bulan dan 10 hari? Kenapa petani menanam jagung itu 3,5 bulan dipanen? Ya, kenapa sih 1 hari itu ada 24 jam? Kenapa bumi, matahari berotasi, berevolusi, semua itu ada yang namanya siklus. Kita melewati siklus dunia secara global baru itu dimulai dari tahun lalu. Jadi mau nggak mau ini adalah perubahan yang sangat besar, luar biasa. Tidak hanya cukup confidence, ya. Anda punya confidence itu luar biasa karena Anda bisa keluar dari kondisi saat ini. Tapi jika Anda tidak punya confidence, ya, jika Anda kehilangan percaya diri, maka bagaimana kita bisa percaya kepada diri sendiri? Nah, ketika kita tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain akan percaya pada Anda? Itu masalahnya. Ya. Nah, ketika kita punya rasa percaya diri, maka tanggung jawab itu akan ditambahkan lebih pada Anda. Ya. Punyai rasa percaya diri. Saya akan memberikan booster, ini luck booster. Banyak yang mereka yang bertanya, terus biar hoki caranya gimana tahun ini? Waduh, hoki. Biar hoki nih ya. Jaga kesehatan, kerja yang keras, tetap semangat, dan bahagia. Oke. Selain confidence, ya 5 elemen ini yang wajib Anda miliki di tahun ini. Ya. Kalau menurut elemen air, Anda butuh kejelasan, clarity. Sekarang kalau orang nggak butuh jelas, ya orang juga nggak bisa doa. Orang nggak bisa mau tujuannya apa nggak tahu kok, gitu loh, gimana mau dikasih gitu kan? Kenapa? Dia aja nggak jelas maunya apa, gimana mau dapat gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda nggak jelas nih, berarti Anda sudah memasuki masa riset. Itu bagus banget. Pak Erik lagi jelas apa enggak nih? Lagi mendengarkan, Bu. Oh, lagi mendengarkan. Jelas kan? Mendengarkan ini, Bu. Karena kalau jelas berarti riset. Oke. Ya, jadi clarity ini sangat perlu ya di masa era corona ini ya. Clarity sangat perlu. Selain itu juga Anda harus membuat yang namanya progres atau kemajuan dengan ide-ide yang Anda miliki ya. Karena water time frame ini masih berlanjut sampai dengan ox. Kalau dilihat di situ, wah berarti krisisnya masih terus dong. Masih. Pertanyaannya bukan masih atau enggak. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda lakukan 3 bulan ini? Karena waktunya akan terus berjalan. Kita tinggal tunggu waktu aja nih, 3 bulan lagi Anda ngapain? Ya, ini sudah Mei, Juni, Juli, Agustus. Waktu yang tersisa ini, Anda mau bikin apa? Kalau selama ini, ya orang menanggapi krisis dengan cara apa? Bonding family, oke lah.
Ya, nonton kabel TV oke lah gitu kan. Me time oke lah gitu. Jadi lupa segalanya kan, keenakan gitu. Tapi kita harus sadar bahwa setelah ini itu ada sesuatu di belakang krisis yang lebih besar lagi. Apakah kita sudah bersiap-siap? Itu masalahnya. Ya, optimisme dan punya rasa syukur dan terima kasih. Ini adalah 5 elemen yang bisa membuat luck booster di tahun 2020. Oke. Nah, bagaimana caranya? Lanjutannya adalah begini. Setiap makhluk hidup dan kita itu mempunyai yang namanya energi level. Energi ini bentuknya adalah hidup. Seperti hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Tapi energi sendiri bisa dialihkan dalam bentuk yang lain. Ya. Your mind is energy. Your action is energy. Siapa yang nggak punya energi? Orang yang tinggal di kotak 1x2. Bener nggak? Ya kan? Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat energi kita di maksimal level dan kita bisa terus berjalan ke arah future. Anda saat ini, Anda riset. Sama kayak HP. HP kalau nge-lag, kalau nggak dapat sinyal, kalau nge-jam, ya, itu kan riset kan Pak ya? Shutdown dulu, baru dia akan pulih. Nah, saat ini semua orang lagi riset. Kita semua masing-masing punya masa lalu, betul? Tapi apakah kita hidup di masa lalu? Nah, kalau Anda tetap hidup di masa lalu dengan segala, ya mungkin masa lalu yang nggak enak, masa lalu yang buruk, masa yang bahagia, tapi itu adalah masa lalu. Apakah masa lalu itu membebani langkah kita yang sekarang ini? Jika itu terbawa sampai sekarang, maka kita akan berat untuk maju ke depan. Ya, karena apa? Dunia sudah berubah, kita harus berubah. Aku nggak kayak yang dulu deh. Kayak yang dulu berarti nggak bertumbuh dong. Bener nggak Pak? Benar. Ya, betul ya. Jadi gini, ada sesuatu yang nggak mau bergerak. Kemana pikiran Anda? Kemana Anda akan membawa energi Anda ini nantinya? Pikiran Anda mau memilih hanya 2. Memilih sick no money atau healthy with money. Pak Erik pilih mana? Anda jawab sendiri-sendiri. Ya? Healthy with Benar. money, Bu. Benar. Mau nggak tanggung jawabnya? Mau. Susah loh, Pak. Oke. Jika pilihan kita, saya tahu pilihan Anda adalah pasti yang healthy with money. Tapi masalahnya apakah Anda punya kemampuan ke arah situ ya? Misalnya gini. Energi yang kita bawa dan kita sudah ciptakan 3 bulan inilah, nggak usah jauh-jauh. 3 bulan ini ngapain aja? Kita ngapain? Gitu loh. Ya, kalau kita tetap diam sama dan mengharapkan perubahan yang besar, itu kayaknya nonsense deh. Impossible. Yang harus kita lakukan, kalau kita mau berbeda, mengikuti, menyesuaikan perubahan itu, ya, kita harus mengikuti dan memakai cara-cara yang beda. Setuju nggak Pak Erik? Setuju. Iya kan? Ya kalau itu namanya orang gila. Kalau kita melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Betul nggak? Ya kalau mau beda, kita harus lakukan yang beda. Itu namanya moving. Energi kita akan moving. Ya. Kalau Anda membawa rasa malu dari luar, rasa negatif, ya, itu akhirnya akan membebani Anda sendiri. Membebani dan membuat Anda itu melangkah ke depannya itu lebih berat lagi. Ya, kita kan riset. Riset itu buat saya artinya kayak orang diet. Detox. Keluarkan semua racun-racun, ya, racun pikiran, racun, ya semua sifat yang negatif-negatif itulah. Karena kita punya kemampuan untuk mengubah negatif itu menjadi positif kan, ya, mengubah negatif menjadi positif. Tapi masalahnya mau apa nggak mau? Mau apa enggak kan gitu, ya. Termasuk kesedihan. Saya punya satu teman ya, itu update banget deh tentang COVID. Setiap hari dia tahu berapa yang meninggal, siapa aja yang meninggal. Ini udah berapa nih? Waduh, akhirnya apa? Akhirnya kita akan terbawa kepada suasana yang memang pesimis, yang
sedih ya. Nah, itu akan menurunkan level energi kita. Sehingga apa? Kalau kita tidak bisa maksimal, tingkat energi level kita itu tidak bisa maksimal, maka kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan sehat. Energi kita harus sehat dulu. Energi kita harus sehat. Segala bentuk ketakutan, kesedihan, rasa malu, kemarahan. Kalau kita bisa pakai cara lain, kenapa tidak kita lakukan? Kan gitu kan? Nah, rasa bersalah, ini semua adalah bentuk-bentuk emosi yang memang harus didetok. Supaya jalan kita ke depannya nanti lebih mulus. Kayak jalan tol deh, gitu. Iya dong, kalau orang suruh pilih jalan tol apa jalan yang bergelombang tanpa aspal. Ya, kita tahu lah ya. Oke. Jadi kalau Anda berpikir bahwa hidup saya kok begini-begini aja ya, ya karena Anda melakukan begitu-begitu aja. Kenapa tidak membuat suatu perbedaan? Kenapa tidak membuat satu kemungkinan yang terbaik ke depannya? Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat sekali ketika kita harus lockdown, ya, ketika kita harus benar-benar kembali lagi ke dalam. Pak, tolong nyalain baterainya. Kembali lagi ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi masa-masa seperti ini itu sangat bagus jika kita kembali lagi meriset diri sendiri apa yang harus saya lakukan nanti di masa yang akan datang. Oke, jadi pilihan Anda adalah healthy with money. Oke, setuju ya? Kalau nggak setuju, berarti Anda perlu lockdown juga, tapi di kamar 3 bulan kali ya. Oke, nah, ya Pak Erik, ada pertanyaan apa? Ini Bu, kan Ya. sebenarnya ini masih ada nggak sih peluang di balik krisis itu nih Bu? Oke. Nah, kan Ibu kan juga tadi menyatakan harus optimis, selalu optimis menghadapinya. Jangan yang negatif itu harus di-detox dulu nih. Nah, cara menghadapinya itu loh Bu, pakai optimisme. Kadang kan orang sudah kita optimis terus ketemu orang diomongin negatif, jadi negatif lagi gitu Bu. Ya itu gimana caranya nih Bu? Disemprot kali pakai desinfektan. Nah, kita kan punya kontrol ya, kita bisa mengkontrol apa yang racun dari luar, ya kan? Kita bisa membersihkan diri, itu masuk ke dalam diri. Kalau Anda memang perlu merasa bahagia, ya nggak apa-apa gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara Anda sendiri masing-masing. Anda perlu berdoa, ya lakukan itu rutin. Ya, Anda perlu main game barangkali untuk membuat Anda happy, lebih semangat. Ya mainlah game. Tapi kan ada waktunya semua itu kan. Anda perlu nonton TV. Kan nggak mungkin nonton TV 24 jam. Jadi lakukan dengan cara Anda. Lakukan dengan cara Anda. Tapi ingat bahwa kembali lagi ke dalam artinya membuat strategi apa yang harus dilakukan ke depannya. Itu yang sangat penting. Jadi kalau mau cari peluang, jangan nunggu saat krisis. Ya. Kalau ada krisis di balik peluang, ada peluang di balik krisis, sama aja. Buktinya banyak juga orang yang takut untuk ikut meeting saat ini. Kenapa? Ya kan? Karena ada omongan orang di luar sana yang bilang bahwa, oh, hati-hati, ada hacker dan sebagainya. Setiap apa yang kita lakukan, kita dihadapkan dengan keputusan A atau B kok. Betul nggak? Maju atau mundur, take it or leave it, ya kan? Tutup atau buka, kan gitu. Tapi masalahnya adalah, maukah kita mengambil resikonya? Itu yang paling penting. Kalau takut cerai, nggak usah merit. Kalau takut sukses, nggak usah. Takut gagal ya. Kalau takut sukses, ya berarti nggak akan sukses. Karena takut gagal, ya nggak bisa sukses gitu loh. Ya, semua itu ada A dan B. Semua butuh keberanian. Keberanian yang dimulai dari diri sendiri. Ya. Kemungkinan di tahun ini Anda punya resolusi yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Itu perlunya kita menggali lagi, membuat strategi baru, mencari cara-cara baru. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, tahun tikus logam 2020, ini berarti tikus is the boss. Red is the boss. Artinya
loh kok saya disamakan dengan tikus itu? Enggak. Ini adalah satu bentuk simbol di mana hewan tikus menjadi penguasa tahun ini, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita menyesuaikan dirilah dengan keadaan, betul nggak? Ya. Contohnya dengan apa? Mengikuti semangat tikus. Karena apa? Di balik krisis itu pasti ada yang namanya peluang. Tapi saya juga kurang setuju karena belum tentu orang tahu ada peluang gitu ya. Wah, ada peluang nih. Wah, kayaknya kalau jualan ini nih boleh nih, gitu kan? Tapi dia tidak mau melakukan. Itu juga hal yang perlu digarisbawahi bahwa kalau peluang itu ada dan tidak kita ambil, maka itu akan bukan jadi peluang namanya. Jelas ya Pak ya? Kalau Pak Ci kan peluang jadi kenyataan gitu loh. Barang rosokan bisa jadi emas. Iya kan Pak Ciputra? Itu saya kagumi sekali bahwa dulu katanya di BSD sana ya, Serpong itu tempat jin buang anak katanya. Yeah. Tapi bisa disulap menjadi satu kota mandiri. Dan itu saya yakin juga BSD di Semarang juga seperti itu. Sama, akan menjadi kota yang terpadat. Daerah dan wilayah yang terbaik di kota Semarang. Luar biasa ya. Oke, kita amati kalau dari tikus. Kenapa kita tidak belajar dari karakter tikus? Coba kita lihat. Tikus itu satu-satunya hewan di antara 12 show ya, yang selalu hidup di bawah tekanan. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi dia mau makan aja ngumpet-ngumpet. dia nggak kelihatan kan pagi siang. Duh, nggak kelihatan kan? Nah itu karakter-karakter tikus seperti itu. Kita coba teliti ya. Jadi karakter tikus yang seperti apa? Pandai berhemat. Untuk tahun ini kita memang buat sebagian orang ya mengencangkan ikat pinggang. Kemudian lebih berhemat lagi dalam pengeluaran ya. Tapi sebetulnya itu bukan jalan satu-satunya. Itu tidak akan menjadi sehat. Yang sehat adalah ciptakan lebih banyak uang masuk. Bukan hanya diam saja menghemat pengeluaran. Ya, ciptakan lebih banyak uang masuk. Pikirkan caranya bagaimana. Ya. Tikus pandai keluar dari krisis. Nggak mungkin tikus nggak makan. Betul nggak? Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, tikus juga di sini oportunis. Ya, jadi energi tikus yang mewakili tahun ini itu membawa sifat-sifat yang kita bisa terapkan nih ya. Sejalan dengan karakternya itu oportunis. Sulit ditebak, rahasia, mudah bosan, ya, pandai dan cerdik, penuh perhitungan, optimis. Ini semua adalah karakter tikus yang bisa kita teladani gitu ya. Senang bersaing, menghindari jebakan, betul kan? Kemudian juga apa? Selalu punya cara untuk menemukan makanan. Karena kalau kita lihat di situ ada cat. Cat itu adalah cat tahun ini, tahun 2020. Di situ tertulis bahwa memang energi tikus yang besar itu penuh dengan tekanan, menekan semua orang. Segala sesuatu yang memang relasi semua dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada menerapkan karakter ini belum? Kalau belum ya, coba sekarang kita akan punya waktu lebih banyak untuk mengkaji ulang, mengevaluasi apa yang harus saya lakukan di tahun ini untuk kedepannya. Karena waktunya tidak akan panjang. Waktunya kapan? Mulai dari sekarang. Karena kalau Anda tidak mulai dari sekarang, maka sudah terlambat. Semua orang akan melakukan secara diam-diam. Kalau Anda tetap dengan pemikiran, pola pikir yang lama, bahwa wah saya hanya menjalankan hidup ya mengalir sajalah, Anda akan dapatkan seperti itu, seperti yang Anda mau, karena energi mengarahkan kita. Saya berpikir tentang Pak Erik, itu nyambung, betul nggak Pak? Misalnya saya mikir mama saya mau telepon, pernah nggak kejadian itu? Mama saya telepon duluan, pernah nggak kejadian seperti itu? Itu karena energi, ya. Jadi kalau kita mau mengarahkan energi kita ke arah yang lebih baik, ya berpikirlah apa yang menjadi tujuan Anda, bikin strategi, kemudian action, seperti itu. Ya, ini akan lewat, nggak mungkin masa buruk tuh selamanya.
Nggak mungkin masa baik juga selamanya. Jadi kita harus tetap waspada. Apa yang harus kita lakukan itu yang terpenting. Ya. Orang yang bisa keluar dari krisis, dia adalah pemenang. Kuncinya adalah seperti tikus. Apa yang harus kita lakukan? Ini Pak. Ada 3. Hanya 3 kok, nggak banyak. Ya. Hanya 3. Ya. Yang pertama, yang kedua dulu lah ya, karena ini yang paling penting dengan energi tahun ini ya. Yang paling penting adalah networking dan relationship. Kita semua punya yang namanya teman-teman di masa lalu, betul? Nah, kenapa kita tidak berusaha lagi untuk kontak, untuk menyapa, ya, networking relationship. Buat Anda yang belum melakukannya, segera tahun ini. Kalau Anda menunda dan menunggu, maka Anda akan terlambat. Karena di tahun depan, semua sudah partnership semua. Ya. Networking, relationship. Punyai social network, masuk komunitas. Ya. Ngeling semua media sosial. Ya. Ini cara untuk mengatasi krisis di tahun 2020. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Cuman 3 cara ini. Dan jika Anda melakukan ini, maka Anda akan keluar dari krisis dan menjadi pemenang. Saya jamin. Kalau Anda melakukan. Ya. Yang terpenting adalah kembali ke dalam diri sendiri, self-improvement. Ya. Apa yang mau saya tingkatkan, keterampilan apa, skill apa yang nantinya akan bermanfaat. Ya. Waduh, saya nggak punya waktu. Aduh, udah tua. Aduh, gaptek. Kayaknya itu bukan alasan deh. Hanya orang yang pemenang, hanya orang yang tahu dia bakal menang, dia kehabisan alasan. Kalau orang yang beralasan, berarti dia tidak mau untuk menjadi pemenang. Itu saja. Tanyakan pada diri Anda sendiri masing-masing. Mau jadi apa Anda tahun depan? 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang. Karena self-improvement ini, jika Anda tidak lakukan sekarang, maka Anda akan ketinggalan. Nggak percaya? Buktikan aja. Kuncinya adalah punya skill baru. Apa yang harus saya tingkatkan, saya pelajari di sekarang ini ya. Contohnya bukan jangan cuma gratisan dong. Yang bayar pun oke, karena sesuatu yang bayar itu berharga. Anda harus membayar harga untuk menjadi pintar. Ketika Anda punya skill, maka Anda dan saya akan dicari, akan dibayar mahal. Anda bisa meleverage hidup Anda, kompetensi Anda, kapasitas Anda untuk mengakses wealth. Setuju nggak? Simplify, artinya apa? Bikin simple, nggak usah yang ribet deh. Ya. Nggak tahu ya belajar. Nggak ngerti ya nanya. So simple like that. Oke? Okay? Jadi simplify. Ini termasuk juga sistem-sistem yang ada di perusahaan, kita harus bisa menyederhanakan. Bagaimana caranya? Anda punya offline, tingkatkan jadi online. Jangan cepat puas. Ketika kita cepat puas, maka kita berhenti belajar. Kita do nothing. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya pun saya bilang, boleh main game, karena game itu bagaimana sih kita bertahan hidup, bagaimana sih kita bisa menjadi pemenang, gitu kan? Tapi ingat waktu, gitu loh. Ya, simplify. Semuanya harus lebih sederhana, accelerate. Artinya apa? Bikin percepatan. Apa yang membuat bisnis Anda, pekerjaan Anda, diri Anda sendiri itu kuantum. Kuantum. Ya. Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya hanya dengan personal growth. Ya. Upgrade yourself, update yourself, reset yourself, growing. Ya. Yang ketiga adalah ini, collaboration, teamwork, partnership. Saya sudah lakukan ini dari 5 tahun yang lalu. Karena saya tahu. Dan saya tidak punya kantor. Kantor saya di mana-mana itu. Kayak Pak Bintang, betul ya Pak ya? Kenapa? Yeah. Karena mobile. Ya, semuanya bisa kita lakukan, semuanya ada di dalam pikiran bahwa kalau kita mau kita bisa. Ya, together we can do. Ya, collaboration, teamwork, partnership adalah tema baru yang akan kita hadapi di era baru nanti. Jadi untuk tahun ini
memang kita tidak bisa mengharapkan profit yang luar biasa dahsyat, kecuali Anda dapat luck atau lotre. Ya. Tapi kita pun tidak melakukan itu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ya, kolaborasi. Saat ini tahun 2020 itu adalah tahun untuk networking. Kalau Anda tidak melakukan sekarang, jangan kaget kalau di tahun depan teman-teman Anda sudah punya partner semua. Sudah terlambat gitu loh. Karena waktunya kapan? Sekarang. Now or never. Now or never. Terus mengurung diri di rumah. Maka peluang nggak akan datang. Ya kan? Kita nggak mungkin menunggu siapa yang mau kasih saya rezeki. Kan gitu, nggak mungkin kan. Kita harus mencari ketikus. Mencari bernetworking, sosialisasi, teamwork, partnership. Saya tuh sampai cari loh Pak. Saya tuh tidak terhubung, baru Jumat kemarin 3-4 hari yang lalu terkoneksi lagi dengan teman-teman kuliah saya. Ya. Dan saya bersyukur gitu loh, karena ya saya menemukan satu set teman-teman yang baru lagi gitu kan, yang oh ternyata ini bagian dari hidup saya yang memang mengisi kolaborasi, networking, relasi saya seperti itu. Luar biasa. Jadi lakukan ini 3 cara yang memang tidak boleh ditawar. Anda menunda, itu pilihan Anda. Anda lakukan, maka Anda akan sukses. Itu jaminan. Ya. Nah, kalau kita lihat saat ini, kondisi kita ada di mana? Kondisi kita ada di mana? Silakan Anda jawab masing-masing. Kondisi Anda lagi di sini, ya. Mungkin Anda salah 1 orang atau salah 10, salah 100 orang yang kena PHK. Tapi itu belum kiamat. Itu bukan berarti hidup Anda lenyap. Memang saat ini Anda sedang dihadapkan pada situasi yang serba sulit, ya. Tetapi pasti ada jalan keluar. Jadi harus ngapain tahun ini, gitu kan? Tadi saya bilang bahwa tahun ini gunakan cara tikus. Ketika Anda jobless, tidak punya pekerjaan, itu bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan uang, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Iya kan? Kita punya kehendak bebas ya, untuk do something. Mulai dari resource Anda itu apa? Hobi Anda apa? Skill Anda apa? Nggak punya. Nggak punya apa-apa. Oke. Mulai dari diri sendiri belajar sama Mbah Google. Sekarang banyak sekali kan belajar gratisan. Kalau perlu bayar. Gitu kan? Punyai satu kemauan. Karena Anda tidak akan berubah kalau Anda tidak mau berubah. Kalau jobless, nggak apa-apa. Mungkin ada hikmah di balik itu. Mungkin Anda harus jadi pengusaha. Harus mulai berusaha sendiri dari apa yang Anda miliki. Ya, misalnya apa? Bikin kue cubit lah. Kue jitak lah, gitu kan. Apa aja bisa Anda bikin gitu loh. Do something. Saya melihat ya, ibu-ibu di daerah saya itu tuh sejak corona itu aktifnya luar biasa loh. Sebelumnya mah diem-diem aja. Sekarang, aduh, setiap hari saya mendapatkan tawaran yang telur asin lah, yang tahu susu lah, yang ikan asin lah gitu kan, yang kerupuk lah, yang buah lah, aduh, semuanya jualan. Itu yang luar biasa. Bukan untungnya, bukan profitnya, ya, tapi apa? Networking-nya. Jadi kalau ya networking-nya itu yang luar biasa. Semuanya, wah, jadi itu yang membuat Anda moving, bergerak, itu bagus daripada Anda diam, do nothing. Membuat energi Anda lemah dan makin lama makin drop. Yeah. Justru bergerak akan membuat Anda semakin sehat. Apakah Anda di jalur yang kedua saat ini posisi Anda? Anda tetap bekerja, ya. Anda tetap digaji, Anda tetap bukan work from home lagi, tapi tetap ke office, ya. Mungkin ada seperti itu. Hati-hati, jangan terlalu terlena. Ketika Anda tidak meningkatkan skill, maka
Anda yang pemain inti akan digantikan oleh pemain cadangan yang lebih kompeten. Lebih enak mana? Pemain inti atau pemain cadangan? Lebih enak mana, Pak? Nggak tahu ya, jawab sendiri deh. Main inti. Pemain inti itu udah pasti, tapi kalau pemain inti di zona nyaman terus, dia tidak mau berubah, dia akan tergeser oleh pemain cadangan. Betul nggak? Nah, ada office boy gini. Waduh, enak ya, bos. Gajinya gede. Ya. Masuknya siang, gitu kan. Office boy-nya bilang. Terus saya bilang gini, kamu mau nggak gajinya kayak bos? Ya mau, Bu. Siapa yang nggak mau, gitu kan. Oke, kalau mau, kamu akan digaji seperti bos. Tapi kamu harus sepinter bos. Tanggung jawabnya harus sebesar bos. Mau nggak? Belum tentu orang mau untuk resikonya gitu loh. Jadi semua itu ada satu paket. Ketika kita menghargai diri kita dengan satu skill yang memang skill itu sangat spesifik dan bagus, bermanfaat untuk banyak orang, maka kita akan lebih dibayar mahal. Jadi setuju ya? Ya. Para kaum survivor ya, di saat ini Anda mungkin punya side job, ya, punya pekerjaan sampingan, tapi ingat, pekerjaan utama Anda ini juga luar biasa. Anda bisa meningkatkan skill sehingga Anda terlihat oleh bos Anda dan Anda akan dibayar lebih. Seperti itu. Ya. Buat Anda yang saat ini di posisi atas, memang nggak enak rasanya ketika Anda harus mau tidak mau restrukturisasi ya, PHK karyawan, efektivitas karyawan, pekerjaan ya, semua omset menurun drastis, marginnya tipis, ya, produksi nggak jalan. Nah ini memang harus dihadapi. Tapi yang harus dilakukan di tahun 2020 ini adalah apa? Meningkatkan segala sesuatu tentang digital marketing. Coba lihat, apakah Anda sudah easy to access, bonding ke customer, ya, sehingga customer atau klien sangat mudah menjumpai Anda, membeli produk Anda. Yang paling penting tahun ini, buat Anda yang di posisi 1 nih ya, Anda yang big whale katanya, Anda yang investor, Anda yang punya perusahaan sendiri, yang paling penting adalah peningkatan produktivitas. Ya. Dari mana? Selain tadi digital marketing, Anda juga harus tahu bahwa Anda itu membawa satu tanggung jawab yang besar. Anda juga bisa memantau, ya, karena ini kan persaingan ya, ini kompetitif temanya, memantau aktivitas dari kompetitor. Ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita teladani. Misalnya kompetitor membuat apa? Bagus ya. Wah, kita bikin juga bisa. Gitu. Ya, jadi approve yourself. Your company. Nah, itu dari 3 hal ini Anda di posisi yang mana? Nah, kalau Anda ingin bertumbuh, maka sekarang adalah saatnya. Itu Pak? Ya. Silakan Pak Erik. Oke. Ya, Pak Bintang. Ya. Sekarang mau nanya ke Ya, Pak. 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 Oh, sebentar. Ini masih ini. Ya, gimana? Oke. Di stop screen-nya dulu. Ya, oke. Oke, thank you. Saya mau ngucapin selamat dulu nih Pak. Kantor cabang yang ketiga nih dibuka di Citraland BSP City. Waduh. Yang lainnya pada tutup, struggle, komplain, pusing. Kok ini malah buka? Itu gimana nih Pak? Ini tolong di-share dong Pak nih. Pengalamannya, terus apa yang jadi pertimbangan, gitu-gitunya nih Pak. Oke, terima kasih ya Pak Erik. Sekarang kita bertetangga nih Pak, bersebelahan. Nanti Oke, sering-sering sebelumnya Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Mungkin banyak yang belum tahu saya di sini. Nama saya Bintang Susanto Wahyudi. Saya menekuni bisnis koperasi simpan pinjam yang sekarang saya sudah mengelola ada 3 cabang. Barusan bulan kemarin kita membuka cabang yang ketiga
tepatnya di BSB Citraland, di ruko EV Park Arcade ya. Ya, betul sekali. Saya mau cerita sedikit nih. Jadi rencana kita membuka kantor baru ini sebetulnya sudah lama sekali, sejak tahun kemarin. Namun kita juga tidak menyangka ya, di bulan Maret kemarin itu terjadi wabah COVID-19. Namun pada saat itu saya sempat berpikir, gimana ini, saya ngomong sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman manajemen, apa kita harus menunda dulu? Ada yang bilang, iya ditunda dulu aja, kita efisien dulu, seperti itu. Terus ada yang bilang, oh kita buka, terus kita setelah itu kita off dulu sambil nunggu kondisi ini menjadi normal lagi, baru kita aktivitas. Seperti itu. Pada saat itu saya justru membuat keputusan lain ya. Saya membuat keputusan lain, kita tetap buka. Kita jalankan sesuai rencana. Cuman bedanya kita tetap mengikuti himbauan pemerintah yang saat itu pemerintah bilang kita dilarang membuat perkumpulan, kita dilarang berkumpul, kita harus melakukan social distancing. Jadi acara pembukaan tersebut saya tidak mengundang tamu undangan. Yang pertama itu. Yang kedua, acara pembukaan hanya dilakukan untuk internal saja dan syukuran secara internal. Dan yang ketiga, kita switch nih dengan pembukaan kantor cabang ketiga ini, kita alihkan menjadi program peduli. Jadi pada waktu itu kita bagi makanan, nasi box ya, ratusan lah kita bagi ke teman-teman kita yang membutuhkan di daerah BSB situ ya, ada Pasar Mijen, Ngalian, Jatisari, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kenapa saya tetap putuskan untuk buka? Ya, kita buka, tetap buka. Tapi yang beda adalah strateginya. Dengan kondisi yang seperti ini, strategi kita jadi berbeda. Nah, apa strateginya? Karena saya sudah siap. Siap apa? Kita sudah digital. Jadi kalau saya boleh cerita, koperasi saya itu beda dengan koperasi-koperasi yang lainnya. Koperasi saya ini sudah terkenal dijuluki dengan nama koperasi milenial. Intinya koperasi digital. Seperti itu. Ya. Banyak orang-orang sudah bisa melakukan pinjaman online. Jadi untuk saat sekarang ini adanya social distancing, dilarang kumpul-kumpul, kita tetap masih bisa jalan. Karena kenapa? Kita sudah digital. Kita punya aplikasi website. Di situ kalau orang mau melakukan pinjaman hanya bisa mengisi data secara online. Terus yang terbaru ini kita punya aplikasi Android. Ini yang luar biasa sekali. Sudah ya, kita punya ya berarti Pak. Iya, kita punya aplikasi Android ini yang dibuat oleh benar-benar orang yang kompeten di bidangnya. Jadi aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi mobile banking yang dimiliki bank. Jadi orang anggota kita yang punya tabungan di tempat kita ini nanti bisa melakukan transfer langsung dari tabungannya koperasi ke rekening bank dan bisa melakukan top-up OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Seperti itu, Pak Erik. Siap. Jadi kalau ini saya mau menjelaskan lagi, ya. Saat sekarang ini sudah terlalu banyak ya yang menjelaskan keadaan ekonomi selama pandemi, ya. Adanya PSBB ini terdampak sekali bagi bisnis travel, terus UMKM tidak bisa jualan, susah lah. Tapi masih sedikit yang belum mengkaji. Setelah ini akan terjadi seperti apa? Kita kan belum tahu. Ini grafik masih naik ya, tapi yang sembuh juga naik. Kita nggak tahu yang terjadi setelah ini. Apakah grafik ini turun, akan terus turun? Apakah setelah turun akan naik lagi, terjadi gelombang yang kedua? Ataukah tetap turun, hilang, seperti tadi yang dikatakan Bu Mei, penyakit influenza pun saat sekarang masih ada.
Ya kan? Kita juga nggak tahu ke depannya COVID ini seperti apa. Ya, apakah turun, tapi tetap masih ada. Nah, dampaknya ini kita harus apa? Otomatis para pebisnis ini akan merubah caranya. Ya, merubah seperti apa? Ya seperti kita ini yang kita lakukan seperti ini. Pebisnis akan lebih mencari pendekatan-pendekatan secara jarak jauh, akan secara online. Sekolah-sekolah juga pasti akan berubah. Sekolah-sekolah akan lebih banyak ke online semua. Ya. Di samping itu akan banyak perusahaan-perusahaan yang lemah akan di take over oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Artinya akan terjadi merger seperti itu. Siapa yang saat ini mempunyai uang yang sangat banyak, itu yang bisa mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lemah. Makanya saat ini waktunya yang tepat untuk kolaborasi, ya, untuk networking, untuk inovasi. Saatnya kita berubah, ya. Semoga kita sukses menghadapi masa setelah COVID-19 ini. Amin, Pak. Seperti itu, Pak Erik. Ya, Pak. Ya, ini banyak yang belum tahu nih, Pak. Citraland BSP City, rukonya kayak apa, lokasinya di mana. Ini saya sharing dulu ya, Pak ya. Boleh, boleh.
Oke. Luar biasa. Untuk lokasinya ya, kira-kira perkembangannya sekarang. Mungkin kalau dari partisipan ada yang mau nanya bisa langsung di chat nih. Nanti saya yang akan bantu untuk menanyakan ke panelis-panelisnya nih. Sama ada voucher 250 ya Bu ya Bu Miyin. Oh iya, ya kita akan giveaway untuk mereka yang mengajukan pertanyaan. Nanti ada voucher khusus dari kami. Pak Erik, Iya, ya kita Bu. pengen tahu Pak, bisnis apa yang tahan krisis Pak? Pengen sih Bu, kan ini juga ini sebenarnya mau pertanyaan terakhir nih sebelum dari saya. Oh, oke. Saya simpan sebenarnya Bu. Kalau Oh iya, siap. di bisnis properti ini Bu, terus kemudian dari Wapintang ini kan dari koperasi ekonomi kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Feng Shui-nya nih Bu, usaha-usaha apa yang bakal bertahan atau terus dan kalau misalnya yang bakal berkembang atau bertahan, apa yang harus disiapin nih Bu untuk pelaku usaha itu? Ya, saya share lagi ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Jadi kalau pertanyaannya Pak Erik tentang bisnis apa yang tahan krisis ya untuk 2020, mau yang jawaban yang good news or bad news? Bad news dulu aja Bu. Bad news, oke. Akhir Bu. Ya, bad newsnya adalah tidak ada yang tahan terhadap krisis saat ini. Ya, jadi semua memang kena imbasnya. Ya, tapi bukan berarti bahwa kita menyerah. Ya, tetap ada solusi. Ketika energi level kita lebih besar, ketika kita punya rasa percaya diri yang lebih besar daripada masalah kita, maka ada solving problems di situ. Setuju ya? Setuju ya Pak ya? Oke. Jadi kalau tahan krisis nggak ada. Tapi kabar baiknya adalah yang tahan krisis mulailah dari sekarang. Go digital. Go digital, go digital. Marketing digital. Jika Anda pelaku bisnis yang saat ini punya offline, ya, punya pasar offline, pasar tradisional, maka cepatlah berubah sekarang saatnya. 3 bulan ini waktunya. 3 bulan ini saja hanya Anda perlu waktu untuk mempersiapkan 3 bulan ini. Nggak tahu, saya gaptek, belajar, cari tahu. Karena tahun 2020 ini adalah tahun juga untuk belajar menemukan mentor. Ketika Anda mencari, mengarahkan energi Anda ke situ, maka Anda akan menemukan. Itu yang terjadi. Tahun ini adalah tahun belajar. Jika Anda tidak memanfaatkan, maka akan terlambat, akan lewat. Ya. Tahun depan Anda dijamin tidak akan bisa untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan tahun ini. Karena apa? Tahun ini adalah tahun permulaan di mana ide-ide baru muncul, starting bisnis baru muncul, semua serba riset, dan di tahun depan adalah waktunya, jika saat ini menanam, tahun depan adalah saatnya bekerja untuk memfollow up. Jadi ganti tema lagi, Pak. Akan terlambat ketika kita tidak melakukan apapun di tahun ini. Ya, kita lihat saja di tahun 2020 ini ya. Di situ ada elemen tanah yang terkuat. Jadi tidak ada bisnis yang tahan krisis. Yang ada adalah bagaimana kita secara pribadi keluar dari krisis, ya, lebih kuat dengan mengatasi krisis itu. Kabar baiknya adalah saat ini elemen tanah yang tertinggi tahun ini. Itu artinya juga bagaimana kita memberikan service excellent kepada customer, kepada pelanggan kita yang pelanggan lama ataupun calon pelanggan, calon pembeli. Yang penting adalah bonding, networking. Service excellent. Saya berkali-kali itu mendapatkan SMS. Jadi bukan alasan untuk tidak bekerja gitu ya. Karena saya berkali-kali mendapatkan SMS dari bank, dari koperasi, dari DPR gitu ya. Mereka hanya sekedar mengucapkan semoga Ibu tetap sehat, bisnisnya lancar gitu kan. Nah, itu mereka rutin memberikan. Itu salah satu bentuk juga untuk memberikan komunikasi service kepada nasabah ya. Seperti itu. Itu salah satu saja. Barangkali Anda masih punya cara-cara lain yang lebih kreatif. Itu sesuaikan dengan cara Anda dan bisnis Anda. Tapi yang paling penting adalah berikan kenyamanan kepada
loyalitas calon customer Anda. Karena tahun ini adalah tahun kenyamanan buat mereka. Tahun bonding, tahun di mana Anda bisa memberikan trust, ya, memberikan rasa aman, nyaman, ya, memberikan satu kepercayaan kepada klien, nasabah, dan pelanggan kita, konsumen. Yang kedua itu adalah kayu. Kayu merupakan energi pertumbuhan juga, energi pembelajaran, edukasi, dan juga mestinya program-program pelatihan ya. Ya, kita kan menghidupi tahun ini nih adalah, kalau Flying Star, di metode saya, Flying Star, bintang 7 ada di tengah. Itu artinya apa? Setiap orang bisa menjadi selebriti. Loh, kok bisa? Iya, karena sekarang waktunya Anda ngomong gitu. Ngomong, bicara, branding, Anda harus go media sosial, ya, medsos, Anda harus punya, Anda nggak boleh gaptek, Anda harus belajar bagaimana cara mempromosikan diri Anda sendiri dan mempromosikan produk Anda. Energi api itu nomor 3, dan yang tertekan itu memang logam dan air. Tapi kita lihat Pak Erik, jika ini pemenangnya, ya, asuransi Anda boleh lebih maju lagi ya dalam mengambil dan menawarkan produk ya. Karena apa? Tahun ini adalah tahun yang mendukung Anda energinya. Sama seperti energi properti. Kenapa properti dibilang kondisi lesu, tapi bukan berarti orang nggak punya uang untuk beli. Justru saatnya sekarang ini kita menilik ke properti. Melihat properti apa yang memang dipercaya dan bisa memberikan kenyamanan lebih, ya. Karena banyak support yang membuat kita itu lebih dimudahkan untuk membeli properti. Betul nggak? Kalau saya lihat kemarin ya dari bank-bank yang lain pun memberikan kemudahan-kemudahan gitu, Pak. Intinya adalah bagaimana kita memberikan trust kepada orang lain. Bisnis kepercayaan tahun ini, bisnis kepercayaan dan networking. Kita lihat ya, kalau tahun depan kita lihat kalau tahun ini adalah energi tanah, maka gantian tahun depan ya itu adalah kerbau logam 2021. Di sini kita lihat energi air yang tadinya tertekan di nomor 5, di peringkat 5, sekarang sudah di peringkat 1. Itu artinya apa? Digital marketing akan menguasai pasar. Sekali lagi saya tekankan dan ingatkan pada Anda semua, jika Anda tidak menggunakan media sosial, Anda tidak go marketing, go digital, maka Anda akan tertinggal. Karena 2021 itu pasarnya luar biasa. Ditambah lagi 2022, pasarnya sudah siap. Market is ready. Dan kalau Anda nggak mulai dari sekarang, maka barangkali akan gigit jari gitu loh. Ya. Ini semua lihat di tahun 2022 semua tidak ada lagi batas-batas atau negara ya. Semua era global ini semua nanti boleh cek lah. Ini bocoran sedikit sebetulnya kita buka di Outlook tahun depan. Tapi ini saya kasih bocoran nih. Ini bener real ya. Jadi Anda bisa membawa langkah Anda itu kemana, mau arahnya kemana sih, tujuan Anda itu apa sih gitu. Ya, bukan hanya menunggu. Saya juga nggak setuju orang kalau hidup dalam ketidakpastian, kebingungan, kebimbangan, nggak ngerti mau ngapain, itu nggak enak banget loh. Mendingan tahu sesuatu, menyadari ini kayak GPS-nya. Kita terbiasa untuk menganalisa orang bisnis, dia profil orang, dia harus tahu dulu kekuatannya itu apa. Kelebihannya apa? Potensimu ada di mana? Kelemahanmu apa? Itu yang harus ditambah. Bisnisnya apa? Apa yang harus dievaluasi gitu, diperbaiki. Nah, seperti itu. Kami Wisdom of Life juga menyediakan analisa bisnis berdasarkan yang tadi, metode tadi, untuk perang bisnis, the art of hidden war. Jadi ini sudah menjadi wacana ya Pak ya, 2021, 2022 kuncinya adalah di tahun ini. Kita sudah menyia-nyiakan 3 bulan kemarin kan, udah cukup dong gitu kan. Sekarang do something, do something, do something. Mulai dari pikiran Anda, benih-benih ide-ide Anda itu apa, ya tuangkan menjadi satu keputusan. Saya mau kemana,
tujuan saya apa, dan lakukan action, maka hasilnya pun akan kelihatan. Making progress, get good ending, good luck, and good bliss. Oke. Oke. Gitu Pak Erik. Siap. Barangkali ada pertanyaan. Banyak banget nih, yang ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dulu nih masuk. Ya. Dari Pak Santoso Agung. Oke. Saya mau bertanya soal rumah posisi tusuk sate. Apakah ada keunggulan dari rumah seperti itu menurut info Feng Shui-nya, Bu? Ya. Jadi gini Pak, boleh saya jawab ya Pak ya? Tadi dari Pak siapa? Dari Pak Santoso Agung. Ya Pak Santoso, gini Pak. Jadi ini keburu salah kaprah tentang Feng Shui. Rumah tusuk sate dianggap sebagai satu rumah yang memang nggak boleh dibeli gitu ya. Karena ada banyak kejadian di situ. Mungkin energi anginnya terlalu besar, orangnya nggak kuat gitu kan. Nah, sebetulnya bukan masalah rumah tusuk sate itu jelek, bukan. Ya. Tetapi memang sudah menjadi rahasia umum, ya. Udah menjadi salah kaprah, jangan beli rumah tusuk sate, kan gitu. Karena jualnya pun susah. Nah, kalau udah jadi rahasia umum seperti itu, kita mau jual pun nanti problem gitu loh. Hanya orang-orang yang berani saja gitu. Sebetulnya belum tentu. Kita harus analisa dulu. Kita harus analisa rumah ini cocok nggak untuk pemiliknya. Tidak berarti jelek. Tapi karena pandangan umum seperti itu, jadi mau nggak mau kita melawan pandangan yang sudah terlalu salah kaprah gitu, Pak. Oke. Bu, Bu Mei, mohon maaf untuk di stop sharing dulu, Bu. Oh iya, sorry. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Berarti untuk tusuk sate udah terjawab ya Pak Santoso ya? Iya. Ini ada lagi nih dari Pak Aryawan. Ya. Kalau tanya bagaimana cara efektif berjualan properti di saat seperti ini nih? Dari Pak Aryawan. Oke. Tanya ke saya, Pak ya. Ya. Oke. Jika melihat energi tahun ini adalah energi tanah, properti, ya. Elemen tanah itu elemen kepercayaan, elemen bonding dan service excellence. Seberapa bisa Anda memberikan keyakinan kepada calon pembeli Anda, kehebatan produk yang Anda jual, value-nya itu apa, ya, sehingga menimbulkan rasa percaya, trust itu, ya. Bisa follow up dengan mana? Nggak usah ketemu, remote dari jauh kan, bisa lewat video call, WA, tidak usah meninjau lokasi, bisa di-sharing, ya kan? Anda bisa ke situ, video sebentar, 3-5 menit, Anda bisa share, Anda bisa memberikan 10 alasan kenapa Anda harus membeli properti di Citraland BSD City. Kan seperti itu. Ya, jadi intinya adalah trust dan komunikasi. Ya. Pak Jadi Erik, jangan saya berpikir bisa untuk menambahkan, Pak Erik. Oh ya, silakan Pak Bintang. Mungkin saya bisa menambahkan untuk menjawab pertanyaan tadi ya dari Pak Aryawan ya. Bagaimana cara efektif untuk menjual properti saat ini? Ya, gampang saja. Dari tadi kan kita sudah ngomong go digital, go digital. Ya, apalagi di saat seperti ini. Pertanyaan kan di saat seperti ini. Sekarang saya lihat banyak sekali yang jual properti itu ngiklan dengan video, sudah jarang sekali dengan foto. Foto itu sudah biasa. Sekarang banyak sekali dengan video. Nah, ini saya contohkan, kenapa kita harus go digital? Kenapa kita harus di Facebook, di Instagram? Saya kasih ilustrasi. Kalau agen-agen properti yang dulu, itu jualan properti hanya tempel spanduk di properti yang mau dijual. Misalnya rumah di Seroja, saya pasang spanduk bintang, nomor handphone, bla 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 bla. Dengan pasang spanduk itu, kita nggak tahu ini yang lihat siapa, ya kan? Target kita siapa, kita nggak tahu. Nah, bedanya dengan digital ini apa? Dengan kita kalau bisa iklan di digital, di Facebook, kita main Facebook Ads, Instagram Ads, ataupun Google Ads, kita tujuan pertama adalah kita tarik datanya. Dengan iklan di Facebook, kita bisa menarik data. Yang melihat ini demografinya seperti apa, insight-nya. Umur berapa, laki-laki atau perempuan, ya kan? Lokasinya di mana.
Setelah kita kantongi data tersebut lewat iklan Facebook Ads dan Instagram Ads, kita bisa ngiklan dengan spesifikasi dengan data yang masuk yang utama tersebut. Dan silahkan buktikan saja, pasti hasilnya akan boom, sales akan meningkat. Begitu Pak Erik tambahan dari saya. Luar biasa jawabannya Pak. Ini masih ada lagi nih pertanyaan dari Pak Ruki Rumini nih. Untuk Bu Mei nih. Maaf Oh Bu, ya. elemen itu apa ya? Kok saya kurang paham nih. Nah ini ada yang Oh. tanya elemen nih Bu. Iya. Oke, Bu Rukmini ya. Pak Ruki Rumini. Pak Ruki. Pak Ruki mungkin mas-mas kali ya. Oh, oke. Gini, elemen itu adalah segala sesuatu yang memang mendasari kehidupan. Itu istilah Feng Shui aja. Istilah Feng Shui. Jadi masing-masing ketika kita dilahirkan, kita membawa dan mempunyai inborn talent, ya, bakat bawaan, potensi apa yang kelebihan apa yang kita miliki. Nah, itu simbolnya elemen aja sih. 5 elemen itu tadi. Ya, itu elemen adalah simbol dari istilah Feng Shui. Simbolnya aja ya Bu ya. Simbolnya api itu kan, api, kayu, tanah, logam, air. Ya. Gitu. Jadi kalau mau konsultasi boleh gitu kan. Nanti saya tuh elemennya apa? Nah, cocoknya kerja apa? Kan bukan cuma hanya itu, potensinya udah keluar belum gitu. Karena kita menganalisa itu benar-benar life map deh, life map. Semuanya harus kita analisa. Jadi kalau nanyanya cuma sedetik 2 detik ini kita kayak kita nanya, Bu, gimana Bu? Saya bisa sukses nggak? Itu terlalu global gitu loh pertanyaannya. Ya, kita harus menjabarkan. Lagi ya Bu ya. Iya. Kalau ada pertanyaan lagi nih, mungkin buat Ibu Meyin lagi atau buat Pak Bintang atau buat Pak Roni, ini silakan langsung di ini. Masih Yang ada mau pertanyaan beli lagi rumah, nih. Pak, yang mau beli rumah sekarang saatnya. Oh, itu nanti kayaknya ada pertanyaan yang masuk seperti itu. Oke. Dari Pak Firman. Ya. Banyak pakar menyatakan after COVID akan hadir tatanan baru atau new normal. Hal apa yang paling fundamental perlu disiapkan dalam sambut tatanan baru itu? Ya, oke. Ke saya Pak ya, Pak Firman ya. Oke, Pak Firman, ini akan ke era baru, memang membawa paradigma baru, norma-norma baru. Nah, kita nggak bisa jawab sekarang Pak, karena 23 itu sesinya. Kita ada sesi lanjutan 23 Mei. Di situ kita akan memberikan trik-triknya, bagaimana how to be the winner. Ya, how to be the winner, bagaimana mengaktifasi dan memanage bisnis Anda keluar dari krisis ini. Gitu. Jadi memang akan menemui, tadi saya sudah jelaskan bahwa setelah COVID ini belum selesai. Nanti 2021 pun akan ada yang namanya leadership crisis. Gitu Pak. Ini bisa 1 sesi atau 10 sesi lagi. Mohon maaf, nanti ikut aja yang tanggal 23. Iya. Winning strategy for crisis. Siap. Ini masuk lagi Bu. Untuk Ibu Mei lagi nih, banyak banget yang nanyain Ibu Mei ini. Dari Pak Andi Singgi. Ibu Mei, ya. Apakah di tengah pandemi corona seperti ini bagus kalau invest properti? Kalau iya, kenapa? Beberapa pengamat lain bilang sebaliknya, pegang cash saja, hehehe. Mohon pencerahannya, matur nuwun. Oke, ya memang kalau di masa-masa sekarang kan ada rasa takut ya, tapi sebetulnya trust itu is everything. Trust is everything. Elemen tanah menduduki posisi yang memang paling bagus ya. Di masa nanti Anda mau memantapkan diri dulu, Anda mau jual beli atau jangka pendek, jangka panjang investasi properti ini. Kalau untuk jangka panjang ya, setahun 2 tahun ya jangan dijual dulu. Gitu. Atau dipakai sendiri atau untuk dijual lagi gitu. Kalau untuk jualan ya sekarang saatnya. Kalau untuk investasi ya lebih baik jangka panjang gitu loh. Dan yang perlu digarisbawahi ya, setiap penjual pasti punya pembeli. Setiap market itu pasti ada yang beli. Apapun lah yang jual. Nah, ini Pak Andrianto Singgi
dari Jakarta nih, kebetulan juga rekan. Halo Pak Andi. Ya, mungkin di Jakarta juga propertinya bagus ya. Saya juga punya satu properti di Citra Majaraya, itu buat invest. Oke. Dan nanti ke depannya orang akan semakin, perumahan memang dibutuhkan ya. Ke depannya akan semakin banyak pembangunan. Kita lihat dari 2022 itu energinya pembangunan, energi kayunya itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih Pak Andi. Lanjut. Ini ada pertanyaan buat Pak Bintang nih Pak. Ya. Nah, tapi namanya dia nggak sebutin nih. Saya mau nanya, bagaimana saya pinjam sistem online? Apakah bisa kredit rumah di BSB menggunakan KSP SBM? Oke, terima kasih ya. Untuk pinjaman online, intinya hanya bisa melakukan proses pengajuan secara online. Tapi untuk untuk akad kredit dan realisasinya, teman-teman tetap harus datang ke kantor kami. Jadi proses pengajuan online itu hanya dilakukan lewat website, bisa kunjungi website kita di www.kspsbm.com. Silahkan diklik untuk menu pengajuan online. Di sana sudah disediakan formnya, tinggal diisi, bisa diisi upload KTP, kartu keluarga, slip gaji, rekening koran, dan lain-lain seperti itu. Nanti kita bisa langsung follow up, dan kalau memang disetujui setelah survei, akan langsung diadakan akad di kantor kami. Nah, untuk pembiayaan KPR, kita saat ini belum ada untuk produk pembiayaan KPR. Namun tetap kita bisa bantu jika ada beberapa teman-teman yang memang ada keinginan beli rumah di BSB, mungkin ada kesulitan pembayaran DP atau biaya-biaya notaris dan lain-lain, kita bisa bantu seperti itu. Demikian Pak Erik. Ya, oke, lanjut lagi nih. Dari apa ini? Wah, ini dari Pak Yus Indrajaya nih. Calon buyer dari awal sudah bilang atau minta, saya tolong dicarikan yang menghadap. Ada yang minta hadap timur, hadap barat, hadap utara, hadap selatan. Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau dilanggar bagaimana? Nasibnya baik, mujur atau bagaimana? Itu untuk ke Bumi berarti ya Bu ya ini Bu? Iya, oke. Gini Pak, kadang-kadang tuh Feng Shui dianggap sebagai satu jimat atau barang atau mujizat yang bisa memberikan miracle gitu ya. Jadi sebetulnya bukan seperti itu. It's all about energy gitu. Jadi Feng Shui pun sama seperti energi, bagaimana kita mengatur rumah kita itu energinya bagus, baik, sesuai dengan magnetik bumi. Itu memang ada rumusnya Pak. Ya. Kalau buyer kita dia percaya Feng Shui, dia meminta, itu karena memang dia mungkin sudah konsultasi kan, konsultasi sebelumnya. Ya memang ada arah kecocokan yang memang cocok untuk si buyer gitu ya. Kita prepare, kita sediakan gitu aja. Nah, yang mempengaruhi ini sangat complicated, Pak. Complicated banget. Kita harus bedah dulu. Kita harus melihat dulu dari kelahiran orang tersebut, dari situasi rumah. Jadi not so simple like that. Feng Shui nggak seperti itu. Jadi ketika orang konsultasi ya ke saya, ke kami, ke tim, itu saya harus meninjau lokasi, saya harus melihat di mana ada gunung, di mana ada laut, di mana angin bertiup, kemudian kontur tanah itu, kondisi eksternalnya bagaimana, ya, kondisi internalnya seperti apa, kondisi orang tersebut yang tinggal itu penghuninya bagaimana, apakah sudah cocok daerah-daerahnya itu untuk lokasi secara benar, karena secara tidak langsung, tidak sengaja, ketika kita tidak tahu Feng Shui, kita tidak sengaja bisa saja memberikan tempat yang baik untuk lokasi yang tidak baik. Atau tidak sengaja menghidupkan lokasi yang tidak baik untuk hal yang sebaliknya gitu.
Oke. Jadi sangat complicated sekali. Kalau ada yang permintaan seperti itu ya, kalau tujuannya nasibnya jadi ya, itu kalau bicara tentang nasib bukan cuma Feng Shui aja Pak. Feng Shui itu hanya sepertiga saja. Tapi ketika kita mempunyai tujuan hidup, ketika kita mau menindaklanjuti action kita, ya, kita punya planning, punya strategi, Feng Shui akan jadi booster. Sangat membantu sekali. Sangat membantu. Saya sudah buktikan. Ya, ya. Ya. Oke. Oke, gitu mungkin cukup jelas nih dari Pak siapa tadi? Pak Yus Indrajaya ya, mungkin jawabannya Bu Mei. Seperti itu. Terus ada masuk lagi nih dari Ivan Mahardika. Cik Mei, saya mau bertanya, invest paling baik di tahun ini? Dia nanya gitu. Invest apa nih? Dia nanya justru Bu, invest yang terbaik di tahun ini untuk invest apa gitu. Oh, invest apa? Invest apa? Ide yang terbaik adalah ketika Anda memunculkan ide. Anda lockdown diri Anda sendiri, ya. Anda berpikir, membuat dan mencari strategi. Idenya original dari Anda, original. Karena kalau saya kasih tahu ya itu tadi elemen tanah saat ini kan. Tapi bagaimana kita membuat satu bisnis dari ide Anda sendiri. Anda boleh nanti profiling ataupun konsultasi dengan kami, karena setiap orang itu harus dibedah dulu. Kami harus lakukan mapping dulu, mapping, ya. Jadi hidup Anda yang luar biasa panjang itu kita harus mapping dalam waktu 2 minggu. Dan itu luar biasa. Tapi kita jamin Anda akan dapatkan sesuatu insight karena tema hidup orang itu berbeda. Setiap orang. Tahun ini dengan tahun depan itu sudah beda tema. 10 tahun lagi dekade setiap orang berubah. Jadi Anda ingin tahu Anda berada di dekade apa nih? Kalau saya memberikan saran ataupun nasihat, usulan, itu saya harus tahu dulu profil Anda. Dari konsultasi boleh, dari ketemu kami juga boleh. Jadi saya bisa memberikan secara jitu saran-saran yang tepat. Itu Pak Erik. Siap, oke. Ya. Ini mungkin cukup jelas ya jawabannya untuk Ivan Mahardika. Masih ada lagi nih. Dari Prasetyo. Untuk Bu Mei lagi nih. Bu Mei, mau tanya untuk show tikus di tahun ini, apa yang harus dilakukan dan dihindari supaya selalu membawa keberuntungan? Waduh. Ya, gini Pak. Show itu kan penanda lahir ya, penanda kita lahir. Sebetulnya bukan hanya tikus, tapi ada 4. Jadi setiap manusia itu punya yang namanya tahun kelahiran, bulan, hari, dan jam. Nah, kita nggak bisa hanya membaca dari tahun kelahirannya saja. Kita harus secara lengkap membaca, ya, karena itu akan membentuk peta kehidupan. Nah, itu yang kita analisa. Jadi sebetulnya sio manusia, ya, sio tadi itu kan hanya istilah saja ya, karena zaman dulu itu tidak ada yang namanya tulisan. Jadi orang mengkonotasi ribuan tahun itu filingnya bagus banget, dan sio itu hanya sebagai simbol saja. Setiap orang mempunyai 4 sio, sebetulnya, bukan cuma 1. Jadi kalau saya baca sio tikus, ngapain ya? Ya itu, kalau saya bisa baca dari Anda kreatif. Sesuai dengan tadi sifat-sifat karakter tikus gitu kan. Nah, itu Anda lakukan itu. Pak Prasetyonya menambahkan jam lahirnya jam 6 pagi. Oh iya, nanti di luar aja ya Pak ya. Untuk konsultan. Nanti nggak habis sesi ini semalam. Boleh gitu. Oke. Iya. Oke. Itu dulu. Ada lagi masuk ke pertanyaan dari Facebook nih, Facebook Live. Untuk bagaimana membangun mindset kreatif, kan tidak semua orang kreatif nih. Mungkin ini untuk Pak Bintang nih pertanyaannya. Jadi bagaimana cara membangun mindset kreatif, padahal tidak semua orang itu kan kreatif tuh. Gimana Pak? Oke, sekalian saya ingin share screen ya, sekalian saya jelaskan ya bagaimana ini cara membangun kreatif.
Bentar. Saya boleh nambahin sebentar nggak, Pak? Sebelum lupa nih. Oke. Ya, yang tadi angka kreatif ini kebetulan Feng Shui saya kasih bocoran dikit deh. Gini, bagian rumah Anda ada zona-zonanya kan? Zonanya itu ada rumahnya hadap apa, bagian kanannya apa, gitu kan? Cari di bagian rumah Anda itu yang sisi southwest, barat daya. Khusus tahun ini, itu aktivasi. Ini sebetulnya materi tanggal 23 nih. Aktivasi itu adalah academic star dan relationship star. Anda boleh aktivasi dengan menggunakan apa? Akuarium, air mancur, di situ. Bagian southwest. Cari aja bagian rumah Anda southwest. Itu kalau dari sisi Feng Shui. Sekarang Pak Bintang silakan. Oke, itu dari Bu Mei ya, dari sisi Feng Shui. Kalau saya dari secara praktisi ya, seperti itu. Ya, saya mau jelaskan dulu. Setiap kali menghadapi peristiwa besar, manusia itu selalu mengalami rasa takut. Contohnya seperti ini, saat terjadi wabah COVID-19 ini, seluruh dunia itu ketakutan semua. Semua pada takut. Waduh, bagaimana ini kalau secara dampak ekonomi ya, bisa berhenti karena PSBB, UMKM tidak bisa jualan, pabrik-pabrik nggak bisa produksi karena pemerintah melakukan PSBB, social distancing, tidak bisa ekspor maupun import, seperti itu. Tapi ketakutan ini baru potensi, yang artinya potensi ini bisa terjadi atau tidak. Namun, setelah 2 bulan ini, dari takut ini, jika terjadi, akan menimbulkan rasa sakit. Ya, takut adalah potensi, sedangkan sakit adalah real. Dan biasanya, seperti kata pepatah, sebelum rasa sakit seseorang melebihi rasa takutnya, maka sesungguhnya manusia belum mau berubah. Nah, saat ini adalah saat energi perubahan yang sangat besar sekali. Saat ini adalah rasa takut kita yang sangat besar sekali sedemikian rupa sehingga memaksa kita untuk berubah. Nah, karena kita dipaksa berubah, pikiran kita itu pasti akan timbul. Kita akan timbul ada ide, kreativitas seperti apa, kita bisa punya ide seperti apa. Oh, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bertemu karena dengan social distancing, dengan adanya PSBB. Solusinya apa? Kita harus go digital, seperti itu. Begitu Pak, dari saya Pak, jawabannya Pak. Oke, siap. Mungkin bisa di stop sharing kali Pak? Iya. Oke. Masih pertanyaannya banyak banget nih ternyata ini yang kasih pertanyaan sih. Ini masuk lagi, mungkin kalau kali ini sudah kali ya. Pak Prasetyo tadi sudah kali ya Bu Mei ya? Iya, sudah. Sudah ya. Dan ini masuk lagi Pak Eka, G. Eka Sulistianto. Apakah semua unit klaster proyek Strand Based City mengaplikan Feng Shui sebagaimana dijelaskan Ibu Mei? Mungkin yang kali ini jelasin dari Pak Roni nih. Silakan Pak Roni. Prasetyo ya. Terima kasih Pak Eka. Oh, Pak Eka. Ya, Pak Eka. Kalau kami dari sisi sebagai pengembang atau developer, sebetulnya penataan untuk site plan itu lebih dititik beratkan kepada efektivitas lahan. Nah, efektivitas lahan itu ada yang bisa menghadap ke utara, ke barat, ke timur, selatan, gitu ya. Nah, semua mata angin ini sebetulnya kan akan bisa disesuaikan dengan masing-masing pembeli. Itulah kan tidak ada pengembang yang akan memikirkan seperti itu, tetapi kami hanya menyediakan mengenai bahwa lokasi kami itu lebih banyak memiliki satu kelebihan, yaitu antara lain satu, bahwa lokasi kami
tinggi. Secara kawasan. Secara kawasan kami adalah kawasan yang sunrise begitu. Kawasan sunrise itu apa? Kawasan yang memberikan satu pengembangan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Itu yang kami tekankan. Kenapa? Karena kalau kita mau investasi properti, ujung-ujungnya adalah bahwa seorang investor akan menikmati apa yang disebut dengan capital gain atau capital rate. Capital gain itu selisih antara harga beli dan harga jual. Yang kedua, bahwa kawasan itu akan didesain senyaman mungkin. Senyaman mungkin artinya bahwa setiap penghuni akan merasa aman, akan merasa nyaman dengan investasinya, nyaman tinggal di situ, memiliki kawasan yang sehat, sehingga nantinya akan mau kerja juga hasilnya pasti akan mesti optimal. Begitu. Oke. Saya boleh tambahin ya Pak Roni ya? Ya, silakan. Pak Erik. Waktu saya pribadi event dengan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya Pak Roni ya, itu 2017 ya Bu ya? Iya. Itu juga saya sudah audit lokasi dari Citraland BSB, Pak. Iya. Ya, sudah audit, sudah lihat secara benar-benar bahwa itu lokasi yang the best lokasi. The best banget. The best location. Yeah. Karena ada gunung, ada danau buatan di situ kan? Yeah. Ya, dan kontur tanahnya juga bagus banget. Lokasinya sangat strategis. Maka saya sudah survei dan makanya saya berani terima job itu, Pak. Kalau mungkin nggak berkenan, kalau bagus saya terima. Betul, lokasinya bagus. Ya, secara feng shui bagus, boleh dipertimbangkan untuk membeli rumah di situ. Baik. Itu Pak Eka. Iya. Terima kasih Bu Mayin. Iya, terima kasih. Iya, Bu Mayin, saya mau menanyakan nih untuk yang vouchernya nih, mau dibaginya ke siapa? Atau Tadi ada berapa pertanyaan ya Pak ya? banyak banget Bu, mungkin udah 10 lebih ada Bu. Hah? Ada 10 lebih kali. Ada 10 ya, sudah stop. Iya. Stop ya. 10 ya, oke, iya. 8 penanya pertama aja, langsung dibagi semua? Iya, oke. Jadi voucher ini bisa dimanfaatkan untuk kalau Anda mau free, ya berarti Anda boleh nanti ada jamnya ya, mungkin konsultasi selama 1 jam, tapi tidak mendapatkan buku manual, personal book map life profiling, tapi jika Anda mau premium, jadi Wisdom of Life menyediakan life map profiling. Harga sebetulnya 5 juta sekarang, Pak. Tapi karena ini ya kita kasih teman-teman aja ya, 2,5 juta bisa dipotongkan vouchernya untuk mendapatkan 1 buah buku panduan selama 20 tahun. Plus konsultasi 3 jam. Oke, berarti nanti untuk memenangnya kita akan hubungi lewat Zoom ini ya Bu, chat aja ya Bu ya? Iya, chat Japri. Oh iya, ini vouchernya ini kolaborasi koperasi kita dengan WOL ini, Wisdom of Life. Iya. Jadi yang berikan voucher ini dari kita. Nanti mungkin pemenangnya bisa ambil ke kantor kita ya, seperti ya, itu. Boleh Pak Bintang. Iya, terima kasih. Di kantornya di mana Pak? Boleh dijelaskan dulu Pak? Itu tadi di IVPAK. Iya, di IVPAK Arcade, D1 nomor 8, itu kalau di BSB. Ya, kalau ada yang di tengah kota bisa diambil di MT Haryono 613 atau di Ruko Mega Peterongan Plaza, Jalan Kanal nomor 5. Jadi silakan yang terdekat di mana, silakan datang untuk diambil vouchernya. Oke, iya. Terus apalagi nih? Wah ini masih banyak terus. Kayaknya nggak, kalau nggak di stop lanjut terus ini Pak. Ini dari Pak Yus lagi nih, ada nanyain buat kayaknya nggak usah nih. Ada Bu Yunilim, sio anjing, sionya anjing dia menceritakan. Terus rumah cocok yang hadapnya kemana Ibu? Harus dianalisa Bu. Nggak bisa gitu. Kita hanya lihat 1/8, nggak bisa presisi. Oke. Jadi nanti kontak ke pribadi langsung ya Bu ya. Boleh. Ya. Ya. Oke, dari Android, Bluedroid, kayaknya pakai namanya ini. Untuk Pak Bintang nih, mohon share dong untuk kiat-kiat suksesnya di usia muda. Nah ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Untuk Pak Bintang nih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya
tidak perlu menjadi pinter ya untuk menjadi sukses. Intinya kita harus berani mencoba. Seperti saya ini mulai dari nol. Saya juga bukan dari anak orang kaya. Jadi dulu waktu kuliah semester 5 saya sudah kerja di perusahaan sirup pabrik ya milik teman saya sebagai accounting. Jadi saya kuliah ya sambil kerja. Ya dari sana terus saya baru bekerja menjadi kepala accounting di Sri Ratu, lalu di Parastar, lalu baru saya mendirikan koperasi ini. Namun awalnya dulu saya start di bisnis keuangan ini sejak tahun 2012 dari permintaan teman-teman yang dulu beli pulsa sama saya dan beli elektronik secara mencicil. Nah, pada waktu itu saya bingung, banyak teman yang pinjam uang juga sama saya. Wah, ini dikasih apa enggak? Waktu saya kasih, teman-teman pada komentar, wah kamu gila minjemin uang tanpa jaminan ke teman-teman, enggak bakal dibayar lah. Terus dari orang tua juga menentang, apa bisa bisnis seperti ini. Namun pada saat itu saya menghiraukan semua himbauan dari teman-teman saya. Yang saya cuma berpikir, kalau mau sukses itu kita harus melakukan hal-hal yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Nah, ini yang melakukan hal seperti ini jarang sekali. Kompetitor saya berarti sedikit sekali. Wah, saya coba. Kalau saya punya prinsip, kalau sebelum kita mencoba, kita itu nggak tahu hasilnya seperti apa. Maka ya harus berani dicoba. Ya itu pun ya tidak langsung sukses. Yang paling penting itu harus gagal dulu. Kenapa saya harus bilang gagal dulu? Karena tidak ada sesuatu yang instan langsung sukses. Saya pun meniti dari nol ini juga jatuh bangun. Selalu gagal, gagal bangkit. Yang terpenting itu harus bangkit. Setelah gagal, kita tahu gagalnya kenapa. Kita harus bangkit. Gagal lagi, kita harus tahu gagalnya seperti apa. Jadi tips saya untuk teman-teman anak muda ya harus berani mencoba hal yang baru, harus berani berada di kondisi yang tidak nyaman, harus berani melakukan hal-hal yang orang banyak tidak melakukan. Seperti itu, Pak. Oke. Tambahan lagi nih Pak dari pertanyaan lain, dari pertanyaan dari Pak Prasetyo untuk Pak Bintang juga. Nah, untuk Pak Bintang, bagaimana caranya usaha menengah ke bawah untuk bisa bertahan konsisten dalam era digital seperti ini nih? Menurut Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan? Oke, yang harus dilakukan ya harus menjadi digital. Seperti yang ada di koperasi saya ini. Ya, jadi koperasi saya ini mempelopori sebagai koperasi milenial go digital. Pada saat terjadi pandemi seperti ini, anggota koperasi kita yang UMKM mengalami kesulitan, kita juga memahami, kita banyak berikan restrukturisasi sesuai himbauan Presiden, kita kasih itu semua relaksasi. Tapi apakah dengan bantuan seperti itu bisa membantu banyak? Jawabannya tetap tidak. Saya kumpulkan tim saya briefing. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka semua? Apa yang bisa kita berikan bantuan untuk teman-teman UMKM yang kecil-kecil di bawah ini? Lalu saya briefing ke semua tim saya, tim sales, tim kolektor. Misi kita saat ini, yuk kita bantu data semua UMKM. Data semua UMKM. Kesulitannya mereka apa? Ya kan? Mereka tidak bisa jualan offline, disuruh tutup. Kalau yang punya rumah makan, disuruh tutup. Ya, hanya bisa melayani orderan secara online. Padahal mereka untuk menjadi seorang secara online atau menjadi secara digital, mereka juga belum bisa. Mereka tidak bisa membuat brosur online, mereka tidak tahu apa itu Facebook Ads, mereka itu tidak tahu apa itu Google, apa itu SEO. Maka saya minta tim saya, tim IT saya, tim promotion saya, oke, setelah didata-data semua UMKM itu, tolong kamu bantu promosiin ini UMKM yang di bawah ini. Kasih brosur online, jadikan semua mitra, kita bantu iklankan di Facebook kita, di Instagram kita, di WA kita. Seperti itu. Oke, siap.
Ada yang tanya lagi nih buat Pak Bintang dari Ibu Yunilim. Pak Bintang, untuk pengajuan pinjaman ke koperasi itu syaratnya apa aja Pak? Apakah seperti bank? Misalnya kalau untuk yang bayar yang kena BI checking itu apakah bisa nih Pak untuk pinjaman atau di tempat Pak Bintang nih? Oke, saya jelaskan dulu ya. Koperasi ini berbeda dengan bank. Koperasi itu hanya melayani khusus anggota. Jadi koperasi simpan pinjam itu kegiatan usahanya ada ya orang yang mempunyai dana lebih ditabungkan. Ada orang anggota kita yang butuh dana bisa pinjam seperti itu. Nah, untuk prosesnya tetap sama. Jadi ada pengajuan, isi form, terus ada survei juga, ada analisa secara keuangan. Namun di sini perlu digarisbawahi, kita tidak ada BI checking seperti bank. Namun tetap harus melewati step-step standar operasional yang kita punya. Ada surveinya juga, seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk yang saya bacakan untuk pemenangnya ya, Bu Miyin, Pak Bintang. Iya, Jadi baik. bisa menggunakan vouchernya. Pak Santoso Agung, Pak Aryawan Sarkam, Pak Andi Singgi, Pak Yus Indrajaya, Pak Firman Cecak, Ivan Mahardika, Prasetyo, dan Pak G. Eka Sunistianto. Itu ya pemenang-pemenangnya. Karena waktunya sudah juga hampir 2 jam ini. Sudah lama banget nih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Bu Meyin, Pak Bintang, Pak Roni mungkin mau nambahin? Iya, saya dulu Pak ya. Boleh. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi pemenang dalam bukan cuma tahun ini saja, dalam kehidupan. Ya, bukan hanya tahun ini saja, tapi 10 tahun dan dari semua sisa hidup waktu kita manfaatkan sebaik mungkin. Sukses untuk kita semua, tetap optimis, tetap sehat, dan go digital. Amin. Pak Bintang mungkin? Oke, saya pesan pada teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti acara ini ya. Dengan kondisi kita yang sudah sulit seperti ini, saya harap teman-teman juga bisa sadar akan arti pentingnya digital. Kuncinya tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Mei. Kita harus membangun networking, kita harus berubah, kita harus kolaborasi. Dan di sini saya mengajak mungkin di beberapa partisipan ini ada beberapa yang mempunyai usaha, ada yang beberapa yang mempunyai bisnis. Ya, di koperasi kita ada kemitraan. Kita sudah bermitra dengan salah satunya ya dengan Bume, dengan Wall, Wisdom of Life, dengan Super Penyet, dengan Miramor, dengan Java Lumpia, dengan Superlab, dan masih banyak lagi. Ya, kita kerjasama menjadi mitra ini seperti apa? Dengan menjadi anggota koperasi kami, nanti kalau belanja di Java Lumpia atau konsultasi di Ibu Mei bisa mendapatkan voucher. Jadi voucher potongan diskon. Jadi di saat kondisi seperti ini kita kolaborasi bersama-sama. Yang terbaru kemarin kita habis bekerja sama dengan Likuan. Sebentar saya bisa perlihatkan ya, mungkin ya bisa perlihatkan mitra-mitra kita siapa saja yang sudah gabung. Nah, ini ada mitra kita sebentar. Nah, ada Nasi Empal Bumari, ada polismurah.com, ada Luxury Job, ada Meli Salon and Spa, Miramor, Renov Solution, Lumpia King, Superlet, Ken, ya, Mikul, Mimi Pipi Kids, pengacara pun ada, DSM Partner, Gado-Gado Kingdom, Sumber Jaya Teknik, Likwang, Passion, Cafe Nobel, dan lain-lain. Ya, jadi di sini saya juga mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini yang punya bisnis, mungkin bisa di saat seperti ini, yuk kita berkolaborasi. Nanti mungkin yang kurang tahu tentang ilmu digital atau marketing online, bisa sekalian saya bantu seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Demikian Pak Erik. Ya.
Ya, baik. Untuk hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih nih buat Bu Mei, Pak Bintang yang sudah mengisi acara. Kemudian untuk viewer, kami sebetulnya juga punya satu grup Pak Bintang. Mungkin Pak Bintang belum masuk grup kami. Namanya Komunitas Citraland BSP Community Club. Di sini kita bisa sharing karena membernya itu dari berbagai kalangan Pak Bintang. Bu Mei sudah masuk, tapi Pak Bintang ini bisa mengisi apakah boleh di-invite atau tidak. Di sini banyak sekali kalangan dari pengusaha, dari entrepreneur, dari para agent, broker. Di situ juga banyak yang memberikan saran masukan buat kami juga. Jika mereka punya potensi untuk membantu kami memasarkan dalam bentuk word of mouth gitu ya. Getok tular kalau kita. Jadi kedua adalah bahwa mengenai investasi properti, tadi banyak pertanyaan mengenai investasi properti. Sebetulnya investasi properti itu memiliki risiko yang terendah dalam masa-masa krisis ini. Karena dibandingkan dengan risiko investasi yang bentuknya non-properti, kalau kita bikin satu diagram gitu ya, investasi ini merupakan risiko yang terendah. Oleh sebab itu, pada kondisi apapun, sebetulnya bila mana kita ingin berjualan properti atau investasi properti, kita tuh sudah punya yang namanya tahan terhadap inflasi, karena pada waktu inflasi apapun, properti ini memiliki keunggulan, yaitu di Indonesia itu jarang sekali properti memiliki harga yang turun gitu ya. Yang kedua dalam risiko terhadap suku bunga. Kalau kita belajar tahun 98 misalnya, tahun 98 di mana suku bunga waktu itu adalah berkisar 20%, 25%. Apakah properti jadi harganya jadi turun? Enggak. Properti itu tetap pada kondisi harga yang minimal stabil, tapi enggak akan turun. Apalagi ditambah dengan ada suku bunga sekarang ini yang hanya kurang lebih beberapa perbankan di sekitar 7%, 8% begitu. Artinya tetap survive. Gitu. Bahkan di grup Ciputra kami yang lain, seperti Citra Maja, kemudian juga di Jakarta Belanda, di tahun ini, di bulan Mei, mereka penjualannya malah sudah achieve 100% dari target bulan itu ya. Itu memberikan satu wawasan baru bahwa sebetulnya properti ini masih sangat diminati. Ya, harapan kami mungkin dengan bergabungnya nanti Citraland BSP Community Club ini kita bisa saling memberikan energi yang positif gitu ya Bu Miyin, supaya kita memberikan aura positif lah buat tahun ini sehingga melewati krisis itu akan semakin mudah. Begitu kira-kira Pak Bintang, Bu Miyin, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kirim semua ya, Dini. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam.